warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Mariati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 273 Jakarta. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Indri, dan fasilitator Bapak Muhammad Komari. Izinkan saya untuk membahas tentang aksi nyata modul 1.4, penerapan dan pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 273 Jakarta. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri 273 Jakarta. Adapun rancangan aksi nyata yang dibuat adalah latar belakang, tujuan, lini masa, tolak ukur, hasil aksi nyata, dan rencana tindak lanjut. Latar belakang dibuatnya aksi nyata ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama, terbentuknya kesepakatan kelas, terciptanya disiplin positif pada siswa melalui penerapan keyakinan kelas, dan penerapan budaya positif agar menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi karakter dan budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa dari aksi nyata yang saya lakukan adalah pertama, merancang aksi nyata dan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk izin melaksanakan pengimbasan kepada rekan sejawat, melaksanakan pengimbasan kepada rekan guru tentang budaya positif, membuat kesepakatan kelas, dan terakhir, evaluasi dan refleksi aksi nyata. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang dibuat, dan terjadi perubahan sikap positif baik pada siswa maupun guru. Hasil dari aksi nyata ini adalah pertama, kegiatan membentuk kesepakatan kelas, membuat siswa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kedua, kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat membuat rekan sejawat lebih memahami dan bersama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah pada setiap tahun ajaran baru akan membuat kesepakatan kelas dan berupaya untuk menjadi posisi kontrol manajer dalam menghadapi permasalahan siswa. Dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah kesepakatan kelas. Pertama, kesepakatan usulan dari Kirana. Tugas kelompok harus membawa peralatan semua. Baik. Kedua, lebih banyak tugas praktek. Praktek loh, tugas praktek. Ketiga, membawa buku pelajaran IPA saat ada pelajaran
contoh-contoh kesepakatan kelas yang dibuat dengan kelas 7A dan kemudian ditempel untuk bisa disepakati bersama. Kemudian saya melaksanakan pengimbasan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Saya awali pantun dulu ya. Banyak anak-anak di antara kita yang benar-benar tidak terpenuhi sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah testimoni siswa. Kelas 3, saya ingin memberikan testimoni tentang kesepakatan mapel IPA. Menurut saya dengan adanya kesepakatan tersebut membuat siswa lebih tertib dan teratur dalam mengikuti pelajaran IPA. Senang nggak kalau dengan adanya kesepakatan kelas? Senang. Kenapa? Karena misalnya seperti ada aturan yaitu memakai seragam lebih rapi, itu membuat siswa lebih seragamnya lebih terlihat rapi dan jadi enak dilihatnya. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola, saya wali kelas dari kelas 7B. Saya dan anak-anak perwalian saya sudah membuat kesepakatan kelas. Semuanya itu yang bukan dibilang aturan ya, tapi apa yang mereka mau, mereka semuanya boleh menyampaikan. Bagaimana supaya sekolah menjadi, terutama kelas, menjadi bersih, tertib, dan pembelajaran berjalan dengan baik. Anak-anak menjalankannya dengan senang hati, karena semuanya itu terlontar dari mereka sendiri. Saya memfasilitasi sebagai wali kelas, kemudian untuk konsekuensinya juga semuanya dari mereka. Nah, kesepakatan itu kami bikin pertama kali mereka masuk di sekolah SMP Negeri 273 Jakarta. Saya bangga dengan anak-anak saya karena mereka ternyata punya ide-ide yang bagus sekali. Nah, untuk kedepannya tentunya hal ini saya inginkan sekali anak-anak itu tetap konsisten menjalani apa yang sudah mereka buat sendiri. Untuk pengimbasan kemarin, saya sangat setuju sekali dan tentunya hal itu akan saya terapkan juga kepada anak-anak perwalian saya. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola. Refleksi dari aksi nyata yang saya lakukan adalah pertama, saat melakukan kesepakatan kelas dengan siswa menjadikan lebih bersemangat karena merasa terbantu dalam proses pembelajaran yang semakin nyaman. Saat melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat merupakan sebuah tantangan karena menghadapi teman-teman yang sudah senior, yang sudah memiliki pengalaman yang lebih lama. Dan masih adanya rekan sejawat yang kurang yakin terhadap penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun untuk rencana perbaikan ke depannya adalah setiap tahun memperbaiki kesepakatan kelas, meminimalisir berbagai kekurangan yang ada saat diseminasi dengan banyak membaca dan belajar agar wawasan semakin bertambah, dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk lebih meyakinkan rekan sejawat dan membina hubungan yang lebih baik agar tercipta kerjasama yang baik dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Demikianlah aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya awali pantun dulu ya. Belum. Malam di atas pintu, bersiul riang terdengar nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Yang memang ini adalah undangan khusus, deal khusus. Jadi hari ini Bu Ike akan menebar aura-aura positif bagi kita semua. Nah, kalau hal-hal yang positif, tentu ini adalah akan membangun jiwa kita juga gitu untuk hal-hal yang baik. Jadi hari ini adalah kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 273 Jakarta.
Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 273 Jakarta, Ibu Dr. Anda Tri Lestari MPD. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Kepala SMP Negeri 273 Jakarta, Bapak Umar, Pak Sahar, dan Bu Ike sendiri. Juga kepada Ibu Bapak guru, rekan-rekan seperjuangan yang saya atau kita semua banggakan. Untuk acara siang ini, kegiatan siang ini nanti akan dimulai dengan arahan dari Kepala SMP Negeri 273 Jakarta. Berikutnya adalah paparan sosialisasi dan terakhir ada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk lebih efisien waktu, efektivitasnya waktu, kami mohon kepada Ibu Dr. Anda Tri Lestari MPD untuk memberikan arahannya. Terima kasih Bu Viola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini walaupun siang tapi tetap semangatnya pagi, gitu ya Bu Bapak ya, dengan baju yang aneka warna kelihatan cerah ya, secerah hati kita semua hari ini. Ibu Bapak, hari ini Bu Ike melakukan aksi nyata, salah satu rangkaian kegiatan di Guru Penggerak gitu ya, dan hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Namanya belajar itu sepanjang hayat, gitu Ibu Bapak ya. Kemudian kita juga mematuhi PMM, gitu kan Ibu Bapak ya. Jadi kita selalu belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, melalui media apapun, gitu ya. Namanya pendidik itu berarti ya harus mengembangkan diri terus-menerus. Nah, kalau Bu Ike ini melakukan aksi nyata kaitannya dengan program Guru Penggerak, itu ya Bu Ike. Nah, kita juga punya aksi nyata yang harus kita lakukan Ibu Bapak, jadinya 12. Awalnya 7, jadi 9, tambah 2, 11, sekarang saya lihat minggu kemarin jadi 12. Nah, kalau Ibu Bapak tidak memulai membuat, nanti akan tertinggal. Seperti anak-anak kita kalau tidak segera membuat tugasnya kan tambah pusing, terus akhirnya nggak masuk sekolah. Nah, Ibu Bapak guru jangan begitulah gitu ya, dicicil. Rumusnya satu, kita bisa berkolaborasi. Yang susah itu hanya awalnya Ibu Bapak, awal untuk memulainya. Nanti setelah jalan, alhamdulillah lancar. Saya buktikan, saya sudah bisa 7 aksi nyata. Tidak harus yang mulu-mulu, Ibu Bapak pasti punya semua. Foto kegiatan semua bisa di info dinas, bisa dipakai, gitu ya, bisa sharing, bisa kolaborasi. Kolaborasi itu kegiatannya sama, waktunya sama, yang beda hanya refleksinya. Kenapa beda? Karena setiap orang, setiap individu pasti nangkap sesuatu itu beda. Begitu kan ya? Nangkap sesuatu itu beda, karena pola pikirnya beda, pemahamannya beda. Tapi materinya boleh sama, merefleksikannya beda. Gitu. Panduannya ada Ibu Bapak, tinggal ikuti panduannya. Mohon maaf hanya mengingatkan, karena nanti kalau diundur-undur terus, tidak mulai-mulai akan tambah tertinggal, bingung sendiri mau mulai topik mana ini ya gitu. Jadi tolong segera dicicil. Kuncinya satu, sekali lagi, kolaborasi. Enak banget kita sekarang kan iklimnya berkolaborasi. Contoh-contoh sudah banyak.
Itu Ibu Bapak ya. Nah, hari ini alhamdulillah selamat Bu Ike untuk mengimbaskan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Ibu Bapak, mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri. Untuk selanjutnya paparan sosialisasi penerapan budaya-budaya positif di SMP Negeri 273 Jakarta. Ibu Bapak saya pantun lagi ya biar nggak ngantuk. Ada jeruk, ada lengkeng, ada salak. Semua terhidang di atas meja. Mari kita dukung aksi nyata Bu Ike, guru penggerak, untuk kemajuan yang lebih nyata di sekolah kita. Baik, untuk paparan sosialisasinya kami persilakan kepada Bu Ike. Terima kasih Bu Viola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang pertama untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Tri Lestari MPD yang begitu banyak mendukung saya. Tanpa dukungan Ibu belum bisa terlaksana ini acara ini Bu. Kemudian Bapak Ibu guru lah sudah pasti. Ya Allah, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, yang penting saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir bisa mendapatkan banyak hal yang lebih baik, bermanfaat untuk kita semua gitu. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Tri Lestari, sekali lagi terima kasih. Kepada Bapak Umar selaku staf mohon maaf, Masya Allah, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Prasarat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, dan Bapak Ibu guru yang terhormat. Pada hari ini saya bukan mau ngajarin tidak sama sekali. Udah dibilang di 273 ini sudah bagus, sudah penuh dengan budaya positif. Saya bangga. Salah satu contoh yang sudah diterapkan adalah budaya 9S Bu. Dan itu memang sasarannya, tapi di sini sudah dilaksanakan. Berarti hanya tinggal memoles-moles dikit saja. Ditambah saya sebelum memaparkan ini Bapak Ibu sudah mengetahui tentang kesepakatan kelas. Jadi saya lebih ringan, alhamdulillah semuanya sudah bisa mengetahui dan mungkin sudah ada yang melaksanakan ya. Baik, izin saya berdiri dan izin saya nanti share kalau nanti ada hal-hal yang ditanggapi nanti di sesi tanya jawab. Karena saya sudah menyelesaikan modul 1 yang terakhir ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Biasanya kita kalau mengenal budaya itu jarang ada kata positifnya, ya mungkin. Apa selama ini budaya kita negatif? Enggak. Ini adalah untuk memperkuat, untuk mempertegas bahwa ada hal-hal yang berhubungan dengan budaya itu kan hal-hal yang berhubungan dengan segala pembiasaan, segala tindak tanduk, segala apa yang kita biasa dilakukan di sekolah. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya budaya positif yang dimaksud itu seperti apa. Tapi sebelum saya masuk ke budaya positif, izin ya Bu, saya kesini. Positif kenapa ya kita itu harus memahami dulu ini dulu. Perubahan paradigma dalam pembelajaran, saya sengaja sampai tanggal kata tanyanya banyak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan diri kita. Ya, saya tahu
karena kita itu guru sudah bertahun-tahun, sudah banyak senior saya di sini, ada Bu Yuhila, ada Bu Rosma, ada Pak Robert, Pak Sahat, dan adik-adik saya yang di bawah usia saya, Bu Yusalina, mohon maaf, kakak. Nah, berarti sebenarnya sudah paham banget bagaimana sih sebenarnya proses belajar mengajar. Wow, udah di luar kepala lah, ya udah pasti. Nah, cuma kita sekarang sedikit diri kalau ada hal-hal yang itu bisa membuat kita lebih baik, apa salahnya? Kalau saya prinsipnya gitu. Kalau itu bisa membuat kita lebih baik, apa salahnya walaupun kita sudah tua, sudah manula, kita bisa ikuti, kita bisa contoh, ya. Apa paradigmanya? Paradigmanya ini berkenaan ini. Saya pertama kali Pak Sahat ya sebagai Bapak pengajar praktik dan Pak Umar, waktu saya buka PMM itu saya biasa-biasa aja Pak Sahat. Saya biasa aja. Apalagi banyak banget sih tugasnya, udah kelas. Yang penting tugas. Tapi saat saya ikut di guru penggerak dan benar-benar kayak semacam, kalau Pak Sahat bilang kayak ditonjok. Kenapa ditonjok? Karena di situ benar-benar kita itu harus merenungkan kembali apa yang sebenarnya kita itu tujuan mendidik kita. Ya, tujuan mendidik kita apa? Nah, ternyata kurikulum Merdeka sekarang itu semua berkiblat kembali menggali nilai-nilai yang sudah digali oleh Ki Hajar Dewantara, seorang guru besar kita, seorang yang pertama kali mendirikan sekolah taman siswa. Beliau bukan bilang sekolah, taman siswa. Arti taman di sini kita tahu, taman itu tempat anak-anak bersenang-senang, tempat anak bermain, tempat anak bisa mengembangkan semua hal-hal yang ada pada potensi dirinya. Nah, ternyata Ki Hajar Dewantara ini wawasannya sudah jauh ke depan, sudah bisa mengkanter apa-apa yang dibutuhkan dalam pendidikan, dan sekarang orang baru mengakuinya kembali bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu hebat. Apa? Ini sebenarnya filosofinya banyak. Cuma kalau saya Pak Umar, Pak Sahat sebagai pengajar praktik, nggak tahu deh, saya ngulang-ulang kata ini, itu membuat saya tercenung sendiri. Apakah sudah seperti ini? Pertama, berpihak pada murid. Itu udah tahu semua. Di modul lebih ekstrim lagi mengatakan menghamba pada murid. Betul ya Pak Umar ya? Menghamba pada murid. Di sini murid harus bisa merasakan pembelajaran yang aman dan nyaman, tanpa tekanan, tanpa rasa yang tidak enak atau apapun, tapi betul-betul dia bisa nyaman dalam pembelajaran kita. Yang kedua, mendidik itu menuntut segala kodrat yang ada. Nah ini dia, kata kodrat. Kodrat kita sebagai manusia menurut Ki Hajar Dewantara ada dua. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam berarti kodrat yang menyesuaikan dengan kondisi alam. Contoh, kalau siswa ada di daerah pesisir, alangkah baiknya seorang guru
bisa menyesuaikan pembelajarannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan daerah pesisir, karena dia akan lebih kena atau yang disebut dengan konseptual. Kalau kodrat zaman berarti disesuaikan dengan kondisi zamannya. Tetapi jangan lupa, walaupun sekarang sudah zaman teknologi canggih, kita harus tetap memegang budaya-budaya bangsa kita. Nah, untuk apa kita menuntun mencapai murid kita tuh harus sampai mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini dia, saya belum sanggup ini. Murid kita harus mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini yang saya belum sanggup, baik sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak itu benar-benar melejit potensinya, melejit semua kodratnya sesuai dengan tuntunan kita sebagai seorang guru. Itu refleksi buat saya. Dan ini yang sering saya ulang-ulang, karena kalau di guru penggerak ini nanti Bu Jun akan merasakan semacam kita tuh kayak ngomong sendiri, ngulang-ulang, merenung, merefleksi. Ya ampun, belum, jauh banget, belum bisa. Hebat banget nih Ki Hajar Dewantara ya. Karena ini kenapa Ki Hajar Dewantara mengungkapkan ini, ternyata ada latar belakang. Beliau ini adalah penyesalan dari putranya yang mengalami sampai kalau nggak salah kematian gara-gara beliau melakukan hal-hal yang keras dalam pendidikan. Jadi beliau mengungkapkan filosofi-filosofi ini. Itu ya. Lanjut, ini adalah paradigma kita sebagai seorang guru merefleksikan kembali setelah bertahun-tahun kita mengajar, apakah kita sudah bisa menuntun murid-murid kita benar-benar dia merasa aman, nyaman, dan nanti dia akan benar-benar bisa berharga di masyarakat. Lanjut. Baru kalau misalkan udah ke sana, jadi kita tuh kayak disuruh merenung cita-cita kita, murid kita tuh nanti bagaimana gitu ya. Penting kali ya kita kalau ini suatu saat itu begitu terus ya, murid kita tuh, dambaan kita tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, untuk mendukung itu, salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah menciptakan lingkungan yang positif. Murid yang tadi yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara akan terwujud kalau lingkungannya positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan tumbuh menjadi karakter. Ini yang diharapkan. Jadi habit ya Pak Sahat ya. Pembiasaan yang terus-menerus kita lakukan terhadap anak-anak, mudah-mudahan ke depannya jadi karakter yang baik. Itu harapan kita. Tapi ini semua berproses. Kita tidak bisa kayak membalikan telapak tangan itu Bapak Ibu semua teman-teman saya yang hebat sudah pada tahu. Nggak bisa ngajarin anak sekarang begini besok harus sudah berubah, nggak bisa. Anak salah kasih tahu belajar lagi, salah lagi kasih tahu belajar lagi. Begitu, emang itu adalah kewajiban kita menuntunnya. Ya, lanjut, ini budaya positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya budaya positif itu apa sih menurut para ahli? Ini saya mengutip dari Dale dan Peterson. Benar ya Bu Nina? Saya kalau bahasa Inggris agak-agak susah gitu lidahnya. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang
berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini ideal banget. Saya memimpikan nanti anak-anak yang seperti ini, mungkin beberapa tahun ke depan. Mungkin kita jangan pesimis. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan anak kita mendengarkan apa yang kita nasihatkan. Menurut Dale dan Peterson, mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Jadi hal-hal yang tiap hari kita lakukan, alhamdulillah. Senin upacara untuk membangun kebangsaan, Selasa PHBS untuk membangun kebiasaan hidup bersih, Rabu literasi untuk membangun semangat berliterasi membaca, Kamis pembinaan untuk membangun komitmen dan kedekatan dengan wali kelas, dan Jumat rohaninya yang kita bangun. Sebenarnya bagus banget. Di 2003 itu udah semuanya terfasilitasi, tinggal ada hal-hal sedikit yang mungkin kita belum melakukannya. Itu saja. Ya, makasih. Lanjut. Nah, budaya positif ini dimulai dengan adanya kesepakatan kelas. Udah pada tahu ya kesepakatan kelas. Jadi kalau kemarin di PNM apa sih kesepakatan kelas, kalau sekarang udah pada melaksanakan, alhamdulillah ya Bu Viola juga sudah ya. Terima kasih Bu Viola. Kesepakatan kelas itu apa sih? Kalau namanya kesepakatan berbeda dengan aturan. Kalau kesepakatan itu multi arah. Anak maunya apa? Ini Bu, ini Bu, ini Bu. Oke. Terus kita generalkan menjadi suatu nilai yang umum, yang tidak ada batasan ras, agama, atau apapun. Semua orang mengakui. Contoh, tanggung jawab. Semua agama mengakui. Semua bangsa mengakui. Kemudian kesehatan, keselamatan, kemandirian. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita bangun. Ya, nah dengan adanya kesepakatan kelas seperti ini, nanti diharapkan karena anak-anak merasa dia menyumbangkan, dia akan dengan sendirinya malu. Ini saya Pak Randy sudah mengambil contoh di 7A dan sudah saya videokan. Kalau saya langsung mantap. Kenapa saya mau repot? Jadi kalau udah masuk kelas, karena mereka udah bikin sepakat sendiri. Nanti saya lihat contohnya. Ya mungkin itu salah satu hal yang saya rasakan sudah ada manfaatnya, gitu. Ya, baik Ibu. Ya, nah, bagaimana ya kalau yang belum bisa menerapkan kesepakatan kelas? Ini saya ada tips-tipsnya. Tipsnya pertama, menuliskan kendala di kelas. Apa aja yo di kelas? Bu, suka ribut Bu, ada teman yang ganggu, ada gini, ada gitu. Nah, itu kita catat. Kemudian, menanyakan impian. Jarang ya? Jarang nggak? Jarang nggak? Pak Hugo pernah nanya nggak? Sering Bu. Sering, keren. Terima kasih. Biar mereka tahu sebenarnya dia itu mau apa. Ya. Kemudian, ditandatangani bersama, udah pasti. Kemudian menuliskan cara-cara pencapaiannya. Jadi kalau mereka tanya impiannya apa, terus gimana caranya? Kamu udah belum sampai ke sana? Tuh ya, jadi dia digiring biar dia ngerti. Ya selama ini saya begini, saya banyak hal yang tidak bermanfaat. Ya udah merenung sendiri, akhirnya ya mudah-mudahan ini adalah cara dia bisa menyadarkan diri. Kemudian bagaimana mencapai impian? Dikasih tahu lah. Kita kan orang dewasa pasti gimana coba sebenarnya? Dia juga sebenarnya udah tahu, cuma kita arahkan lagi. Oh iya, bener Bu, bener. Kadang-kadang anak-anak kan kalau dari ini
Ya, mengakui. Kemudian mengevaluasi. Nanti saya juga belum nih Pak Randy di kelas 7A belum mengevaluasi untuk hasil sebulan, dan yang bagus untuk mengingatkan tempel. Saya udah ada ya Pak Randy di kelas 7A sudah ditempel. Mohon maaf, udah ditempel untuk khusus mapel IPA. Ya, itu cara-cara kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini gak bisa terwujud kalau anaknya belum memiliki disiplin yang positif. Kalau kata positif lagi ya, biasanya kalau kata disiplin berhubungan dengan kamu pokoknya ada suatu kepatuhan dari seseorang kepada orang lain, itu disiplin. Pokoknya kamu sekarang coba buka buku halaman ini, dan titik. Nggak ada lagi ini, itu kan disiplin, patuh. Nah, sekarang dalam disiplin positif itu bukan mengendalikan orang. Coba, diri kita kalau dikendalikan orang enak nggak? Pak Redi enak nggak? Nggak enak ya? Nggak enak lah. Iya. Jadi enaknya, iya Bu Yudhila udah pasti. Enaknya kita yang mengendalikan diri sendiri. Begitupun siswa. Kita sering mengendalikan siswa loh. 1, dengan hukuman. 2, dengan memberikan reward, bukan reward berupa verbal ya, reward berupa, nah nanti kalau kamu ini dikasih ini, kok nggak boleh sih? Ini, oh iya, ini, kok nggak boleh? Ada yang punya ini, kenapa reward itu sebenarnya nggak boleh di PMM nggak boleh kalau reward itu atau alias ini. Kenapa nggak boleh ya? Itu udah pernah saya terapkan di anak saya Bu Ida. Sholat ya, tadi kasih duit, sholatnya karena duit. Puasa ya, mungkin kita sama teman-teman nanti ke depannya bisa anak-anak seperti ini. Mudah-mudahan ya Bu Viola. Nah, terus kita sebagai guru bagaimana caranya? Ternyata selama ini kita mengontrol murid seperti ini. Tapi yang yang pemantau dan manajer nggak dilakukan. Yang sering kita lakukan pertama, pembuku. Wah ini udah saya itu udah banyak banget ini, itu saya sering melakukan ini, ya. Anak itu benar-benar dibuat merasa gak nyaman, ya. Bagus sih, bagus nurut. Cuma nanti kita lihat mentalnya, ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Begini, pernah gak ngomong gini? Ya ampun Bagas, kamu begitu, gak kasihan sama ibu yang udah capek, udah bawel, kamu gak nurut terus. Jadi dia dibuat bersalah karena merasa menyakiti gurunya. Itu juga gak boleh. Ya, ini biasanya ibu-ibu perempuan menurut penelitian ini sering dibuat merasa bersalah. Kalau di rumah kan begitu. Nah, kenapa sih kamu gini-gini, gak kasihan loh sama mama, udah capek, ya gak? Sering banget begitu, ya. Kemudian sebagai teman, ini agak mending, cuma tetap tidak boleh. Ini tadinya saya senang memposisikan ini, karena biar anak bisa curhat, bisa macam-macam, tapi nggak boleh. Kenapa? Tetap harus ada batas. Di sini kalau teman kan sama. Teman tuh sama kan? Sama. Jadi dia bisa ngomong macam-macam, kita juga bisa ngomong macam-macam dengan bahasa mereka. Bahasa besti. Ya.
Kemudian, nah ini yang diharapkan, yang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman sering ngontrolnya itu adalah dengan sanksi. Ini yang saya bilang kita berupaya untuk mengurangi dengan sanksi-sanksi. Kalau sanksi itu hanya keluar dari guru saja, ya, dari guru. Pokoknya murid nyaman gak nyaman harus ikut. Nggak ada dia diberi alibi, diberi untuk hal-hal alternatif apa, nggak ada. Pokoknya harus begitu. Itu ya. Nah, yang diinginkan sekarang biar dia itu benar-benar tercipta disiplin yang positif adalah pemantau. Ini mudah-mudahan kita bisa di sini levelnya. Pemantau itu gimana? Bukan dengan sanksi, tapi dengan konsekuensi. Beda. Kalau sanksi itu satu arah tetap, dan suka tiba-tiba. Contoh saya ya, para anak nggak pakai sepatu sesuai dengan peraturan, udah copot. Itu saya paling seneng banget ya begitu. Coba tanya anak diperlakukan begitu rasanya gimana? Malu. Ya enggak, ini hanya contoh yang belum sih. Jadi itu adalah contoh hanya satu arah. Anak tidak diberikan kesepakatan yang dia juga bisa sadar dan kita juga bisa menyadarkan anak. Ya, gitu. Yang paling bagus adalah posisi terakhir, manajer. Ini benar-benar kalau yang manajer ini berarti dia levelnya sudah level tinggi dan mudah-mudahan bisa sampai di sini dan di dalam mengkontrol anak. Kalau manajer seperti apa? Nah, manajer ini ternyata dia bisa melakukan suatu tindak pelanggaran dengan cara-cara yang diharapkan di dalam kurikulum berbeda. Ya, Bu Biola. Nah, kalau dia seorang manajer, kenapa dia tidak bertindak gegabah? Pertama, ini nggak tahu deh. Kalau saya memang saya ceroboh. Kalau saya memang saya jarang banget ke anak itu memikirkan ini. Kalau anak melanggar, saya nggak pernah mikir kenapa dia melanggar. Saya nggak. Tapi saya sekarang ingin belajar, ingin ditanya kenapa dia melanggar. Jadi harus ditanya dulu latar belakangnya. Nah ternyata di dalam kurikulum Merdeka manusia bukan hanya anak loh. Manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar, diakui atau tidak, benar atau tidak, coba cocok lagi ya. Pertama, Bu Viola, ini bukan hanya anak. Bu Viola yang tadi belum 5 kebutuhan dasar sudah mengungkapkan di ruang guru itu pas banget. Kebutuhan pertama adalah adanya pengakuan. Coba rasanya kita kalau nggak diakui sama lingkungan, sama teman bagaimana? Nggak nyaman, ya? Ya nggak? Nggak nyaman. Tapi kalau kita diakui, oh iya benar, Bu Dwi itu hebat dalam bidang ini. Anak ini hebat dalam bidang gambar. Anak ini hebat dalam bidang matematika. Nggak semua bidang bisa dikuasai, udah pasti. Mana ada, nggak ada. Jadi ada prinsip pengakuan, kebutuhan dasar yang harus kita terapkan saat kita tahu anak melanggar. Ya. Jadi jangan dulu langsung brek, tanya dulu. Ini tanya dulu, yang mana nanti masuknya? Yang kedua, yang lagi ketawa-tawa, anak itu seneng loh dengan bermain, fun. Anak seneng dengan bermain. Nah,
paradigma sebelumnya yang matematika susah itu nggak ada sebenarnya kalau disajikan seperti itu. Nggak ada. Senang dia bermain, senang dia ini, karena di dalam prinsip Ki Hajar Dewantara, anak itu memang senangnya bermain. SMP, mungkin guru BK lebih memahami usia-usia SMP. Masih senang bermain. Kalau kita terlalu serius, kita terlalu ini, anak bete. Maka jangan salahkan anak kalau ini dia nggak suka pelajaran saya, dia suka tidur. Ini kerjanya tidur nih. Tanya dulu, kita sudah anak itu nggak terpenuhinya apa? Kita mungkin menyajikannya, ya kerjakan tugas latihan sekian. Mohon maaf itu saya. Ya udah bete. Ya. Jadi jangan dulu ke siswa, tanya dulu apakah kita sudah bisa menyajikan anak untuk fun. Kalau sudah, alhamdulillah. Kemudian setelah fun bermain, kemudian anak itu suka dengan kesenangan. Ya, contoh, ya ini dia. Sekarang kita ini kalau misalkan ada anak nggak suka ini, jangan dipaksakan. Kan kita udah ditanya prinsip diferensiasi ya Bang Maria. Diferensiasi. Misal saya ingin menugaskan anak tugas. Nah, kamu bikin ini ya, pakai ini. Ya, itu saya nggak bisa. Saya bisanya ini, saya bisanya ini. Nah, berarti kan kita itu harus sesuai dengan kesukaannya. Kemarin saya udah coba di kelas 7A, ternyata hebat-hebat hasilnya. Bu, pakai Canva, ih keren. Ada yang pakai PPT, ih keren. Ada lagi yang video tersendiri yang dia buat, ih keren aja semua hasilnya. Yang penting anak mengerjakan itu bias. Gitu. Kalaupun anak nggak bisa, dicari. Mungkin nggak bisanya itu karena dia belum bisa memahami, ya tugas kita untuk mengajarkan. Jadi nggak ada pemaksaan, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir dan paling dasar, kebutuhan dasar untuk survival. Banyak anak-anak di antara kita yang benar-benar tidak terpenuhi, sehingga banyak masalah di sekolah kita. Banyak masalah. Bu Devi tadi sama Bu Putri udah kenyang banget, udah tahu. Dan harusnya nanti Bu Devi, Bu Putri, mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih bisa memahami mereka, sehingga kita bisa menetapkan suatu kebijakan yang benar-benar ini buat anak-anak. Ya. Oke, itu aja ya untuk kebutuhan dasar. Jadi di dalam suatu pelanggaran, guru harus menanyakan kepada diri kita, sudah belum menanyakan ini? Sudah belum kita memahami ini? Kalau sudah, oke, berarti hebat. Jika boleh menambahkan, jadi yang 5 kebutuhan tadi akan lebih bagus lagi tapi kalau diuraikannya dari kebutuhan fisiologi dulu, kebutuhan dasar, sekarang ini. Betul. Tapi semuanya tadi sudah oleh Bu. Betul Ibu, terima kasih. Gini Bu, mohon maaf. Saya mungkin pemahaman materi ini ada yang kurang. Jadi pas gambarnya hilang, di otak saya yang muncul duluan perkataan Bu Viola yang tadi di ruang guru. Bu Viola bilang, Bu Ike, anak itu butuh loh pengakuan. Ya, itu dia. Pengakuan. Contoh, ya saya sih nggak apa-apa anak-anak yang misalkan anak-anak yang bilang begini, saya coba tugaskan untuk jadi ini, nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Jangan pesimis dulu. Nanti bagaimana anak itu apakah bisa untuk dipercaya, kan kita nanti terus berikan kepercayaan sedikit demi sedikit. Ya, itu. Jadi ternyata kalau dia bisa, pasti dia akan senang. Ini pernah saya dapatkan saat saya di SMP, ditanya siapa yang mau ke depan, saya. Siapa yang bisa mengerjakan, saya. Itu menjadi kesan yang sampai sekarang saya ingat. Kenapa?
karena di situ saya ada pengakuan, oh saya bisa mengerjakan ini. Sampai sekarang saya ingat dan saya suka sekali sama gurunya. Ya, nah ini saya pengen menerapkan ini. Bagaimana biar anak selalu terkesan dengan pembelajaran. Ya, Bu Viola. Seorang manajer, ini yang diharapkan. Di dalam menyelesaikan suatu pelanggaran, bukan dengan hukuman, tetapi dengan prinsip restitusi. Menurut Gosen, restitusi itu adalah proses kolaboratif, berarti bersama, mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu si murid berpikir apa yang mereka inginkan dan apa yang harus mereka lakukan untuk orang lain. Jadi kalau ada yang melanggar bukan dengan bla 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 langsung dihukum, diarahkan. Biar mereka, oh iya Bu, ya saya salah, maaf ya Bu, kedepannya mungkin saya harus seperti ini. Oh itu sebenarnya tujuannya. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya Bu Viola, restitusi ini menggunakan segitiga restitusi, nggak ada lagi karena sini saya ngambil dari internet. Pertama, di uraian pertama itu adalah belum Bu Viola, validasi kesalahan. Jadi kalau ada anak salah, ini saya ini pernah menangani anak yang pacaran kemarin, terus anak ditanya, saya nggak langsung, kamu salah gini-gini, enggak. Memang nak, namanya rasa kasih sayang, rasa ketertarikan, itu ada pada manusia. Tapi, nah ada tapi, jadi divalidasi dulu, kalau mereka itu memang semua orang melakukan itu. Tapi ada aturannya. Jadi nggak langsung ini divalidasi dulu. Setelah itu dia identitasnya itu identitas yang harus dikembalikan ke semula. Terakhir yaitu dengan yang terakhir setelah identitas yaitu prinsip dia memahami apa yang harus dia lakukan. Itu prinsip restitusi. Ini ada contoh. Ini ada contoh asli, ada contoh hanya sebagai tiruan. Ada yang asli, tapi udah diedit sama saya biar gak terlalu vulgar. Dia berbicaranya seperti apa. Ini contoh videonya. Gak bisa dibesarin ya. Ini tiruan, contoh restitusi. Anak ini menggunakan HP lagi belajar. Kemudian dia bilang, ya Bu, mohon maaf saya pakai nama Pak Robert. Saya bilang, kenapa kamu main HP? Ya Bu, saya bete, gabut. Ngomongnya gabut. Kenapa gabut ya nak? Karena saya nggak suka pelajaran Pak Robert. Kenapa nggak suka? Karena saya memang ingin melakukan ini. Oh gitu. Tapi kan kamu lagi belajar. Iya sih Bu. Ujungnya gitu. Iya sih Bu. Tapi mungkin nanti saya bisa menggunakan HP dengan lebih tertib. Ya, ini contoh aja. Jadi restitusi itu seperti itu. Jadi dia mengakui kesalahan. Setelah dia mengakui kesalahan, dia tahu solusi yang terbaik menurut dia setelah kita arahkan. Itu intinya. Ya, cuma kok nggak ada suaranya ya Bu Vio. Saya kemarin syutingnya di ruang BK. Ya, bentar dulu sih. Terakhir, Bu. Ini yang asli. Pasti pada tahu ini asli. Ini yang asli. Tapi udah saya inikan, ya. Ini yang asli dan benar-benar seperti apa dia, saya akan simpan buat ini saya. Ya. Enggak sih. Sebenarnya saya juga banyak hal yang membuat saya sendiri jadi banyak gimana cara menangani anak-anak seperti ini. Ya, di skip Bu Viola karena suaranya nggak ada. Nah, selesai. Alhamdulillah. Jadi intinya di dalam aksi nyata ini teman-teman saya yang sama
mungkin sudah ditakdirkan menjadi guru dan mudah-mudahan harus diniatkan menjadi guru yang benar-benar bisa menuntun murid-murid. Benar-benar niatkan. Malah saya pernah diingatkan, mohon maaf bagi yang non-muslim, mudah-mudahan murid-murid kamu menjadi tasbih yang akan membawa kita kepada kebaikan di akhirat. Itu aja yang harus saya pegang. Sesulit apapun, sebesar apapun yang menjadikan kita bisa menimbulkan kemarahan, ego kita, ingat ini. Dan kalau mengingat kepada seorang teladan kita, Rasulullah, di dalam mendidik tidak pernah ada hal-hal yang menyakiti, dan itu kita harus belajar banget. Saya belum bisa, saya seorang pemarah, saya seorang yang emosional, ya berarti saya juga ini mengingatkan pada diri saya sendiri untuk bisa benar-benar murid-murid kita sesuai dengan impian kita, berapa tahun ke depan kita ketemu dengan anak-anak yang hebat. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf di sini saya sekali lagi bukan menggurui, bukan apapun saya merasa lebih pintar, tidak sama sekali. Dari guru penggerak ini tadinya niatnya saya agak melenceng, betul. Saya akui tadinya niatnya saya agak melenceng. Setelah saya tahu diingatkan Ki Hajar Dewantara, nggak tahu deh, saya sering ngobrol sama Pak Sahat. Jadi saya motivasinya sedikit-sedikit muncul, minimal buat diri saya bisa ada perbaikan. Itu ya Pak Sahat ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kita semua untuk hal-hal yang budaya positif yang memang sebenarnya ini berkaitan erat dengan profesi yang kita pilih. Jadi kalau itu merasa ditonjok, saya kayaknya bukan ditonjok lagi kayaknya gitu. Maklumlah kita juga secara harfiahnya manusia kadang-kadang memang emosi juga gitu. Ya. Baiklah, kita buka untuk mungkin sharing atau sesi tanya jawab kepada ibu bapak guru. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Lucy. Saya sih salut ya dengan teori-teori yang berlaku sekarang. Saya kembali berpikir, seandainya Ki Hajar Dewantara hidup di tahun sekarang, pasti pandangannya berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena pada waktu itu, hidup orang-orang Indonesia itu adalah hidup yang benar-benar punya karakter menghormati, menghargai, takut Tuhan, dan takut guru. Kalau saya bilang Ki Hajar yang dulu itu produknya yang mana hasilnya? Kita. Kalau Ki Hajar masih hidup, dia akan bangga melihat kita. Ya, dia akan bangga. Wih, inilah teori yang saya tampilkan, yang saya bicarakan, yang saya diskusikan. Hasilnya kita ini loh produknya Ki Hajar Dewantara. Sopan, menghargai. Tapi jika Ki Hajar Dewantara hidup di tahun sekarang, kita belum tahu hasilnya. Tapi yang jelas saya ngajar dari tahun 93 sampai sekarang, saya melihat produk yang saya buat di dalam saya mengajar, karakter yang saya tampilkan itu beda dengan kita sekarang. Mereka pola pikirnya sudah menganggap bahwa guru itu nomor 2 dibandingkan Google, dibandingkan WhatsApp dan bla dan bla dan bla. Saya sebenarnya bangga dengan apa yang diungkapkan Bu Ike. Tapi saya nggak yakin akan keluar produk
yang bagus seperti yang kita sekarang ini alami. Karena saya punya kasus dengan anak 8F, anak saya, Fahri. Bagaimana dia bisa? Saya tanya, kamu diajarin guru agama? Ya. Kamu diajarin PKN? Ya. Tapi kamu lihat dong fisik saya, biru. Apa yang kamu lakukan ke saya? Secara fisik kamu sudah menyakiti saya. Berarti tidak berhasillah pelajaran agama yang kamu terima. Nggak berhasillah pelajaran PKN. Nggak berhasillah saya sebagai wali kelas memberi nasihat. Nggak berhasil pula dengan guru BK. Karena apa? Zaman sekarang dengan zaman yang dulu, orang tua kita tuh mendidik kita itu menjadi anak yang hormat sama orang tua, anak yang santun, menghargai guru, hormat orang-orang anak-anak yang beriman. Saya sih jujur, saya melihat diri saya sendiri. Bagaimana orang tua saya mendidik saya dan keluar dari rumah pendidikan sekolah, saya menghadapi seperti ini. Hasilnya adalah saya. Tapi dengan kejadian Fahri kemarin, teori yang Ibu baru sampaikan itu menurut saya nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena kita dengan orang tua di rumah itu udah berbeda pandangan. Di sini kita terapkan hal-hal yang positif, di rumah belum tentu, Bu. Makanya sampai kemarin mamanya Fahri bilang apa ke saya? Iya Bu, Fahri ini terlalu begini. Jadi kalau menurut saya mau berhasilnya sebuah pendidikan adalah komunikasi kita dengan orang di rumah. Itu akan berhasil, pasti. Kalau di rumah diajarin positif, kita pun harus keluarnya dari sekolah juga positif. Jadi saya sih belum lanjut, saya belum menjalani yang Ibu jalani sebagai guru penggerak, belum. Tapi saya sudah sering mengikuti pelatihan, ikut PLPG, sertifikasi PPG, itu semua sudah saya terima, masukan-masukan yang bagus. Tapi di lapangan berbeda. Satu lagi yang saya harus garis bawahi, waktu saya ngajar di swasta, saya dibayar dengan harga yang mahal. Tapi saya diminta oleh yayasan harus menghasilkan produk yang baik. Dan itu saya lakukan. Apa buktinya? Saya ingat sama Bu Sri, Pak Siati, Bu Sri, waktu kita makan siang di situ, saya ketemu murid saya kan? Apa yang dia katakan? Dia ingat saya, dia ingat apa yang saya ajarkan. Jadi menurut saya, kita mau mendidik anak yang baik itu adalah dari rumahnya dulu, keluarnya apa. Kalau dari rumahnya keluarnya harimau, kita akan dimakan di sekolah. Betul, itu nggak bohong saya. Tapi kalau keluarnya dari rumah kecoa, dia akan takut dengan kita. Kalau dia keluarnya dari rumah kelinci, pasti dia manis di sekolah. Dan dia keluar ke masyarakat juga akan jadi kelinci. Manis, semuanya serba manis dalam dirinya. Itu yang saya harapkan. Bukan dengan teori-teori yang menurut saya Ki Hajar Dewantara itu hidupnya dulu. Hasilnya siapa? Kita. Kalau Ki Hajar Dewantara hidup sekarang, pandangannya akan berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy pandangannya. Kita memang tidak bisa langsung percaya. Kalau bagi saya, Ki Hajar Dewantara itu sudah diakui kok, bukan sama kita saja ya, sama dunia juga. Iya, betul. Tunggu ya Bu Lucy, sebentar. Pasti seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang utama itu adalah keluarga. Apa salah dia berbicara seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang melenceng. Dan itu sesuai dengan ajaran dari Rasulullah dalam Islam, mohon maaf, bahwa keluarga adalah pondasi pertama. Cuma sekarang kan background anak-anak kita seperti itu adalah tantangan kita. Tantangan. Betul Bu Lucy, mohon maaf ya. Jadi semua ada tantangan tersendiri, zaman digital tantangan juga seperti ini. Jadi kalau itu hak Bu Lucy mau percaya dengan Ki Hajar Dewantara teori-teorinya, tapi saya di sini hanya izin untuk men-share jikalau ada manfaatnya. Kalau itu dirasa
merasa kurang pas, ya silahkan. Karena kan kita tidak bisa memaksakan seseorang. Kita kalau ada yang mau mencoba, silahkan. Tolong dirasakan seperti apa. Jadi kan kita mah namanya orang juga nggak boleh tadi kan mengontrol orang lain. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Hanya itu jawaban saya. Mungkin Pak Umar sebagai pengajar praktik bisa menambahkan. Terima kasih Bu Ike. Berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Terima kasih Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudah sama-sama dewasa. Kita sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan yang cukup luas dan pengalaman yang tidak sedikit, bahwa kita paham sepaham-pahamnya kalau kita benar-benar mau memahami bahwa Ki Hajar Dewantara pun bukan terlahir begitu saja pada saat itu, tapi beliau juga belajar dari zaman sebelumnya. Dan kita sebagai umat yang beragama sangat menyadari bahwa filosofi pendidikan kita yang mendasari agama kita untuk yang muslim setidaknya sudah 1400 tahun lebih, tapi tetap relevan sampai zaman sekarang. Demikian pula yang Nasrani sudah setidaknya 2023 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih tetap relevan. Itu artinya bahwa para pemikir-pemikir yang memikirkan pendidikan itu mempunyai pandangan jauh ke depan. Tadi Bu Ike sampaikan bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ini artinya bahwa Ki Hajar Dewantara tidak berpikir hanya pada saat itu saja, tapi juga ke depan generasi akan dilahirkan pada zaman seperti apa. Itu tetap kita bisa menyesuaikan, dan kita sebagai pendidik harus bisa fleksibel, dinamis, dan selalu mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih untuk membekali anak-anak kita. Itu saja, terima kasih. Mungkin Pak Hasan silakan. Masih ada waktu ya Pak Umar. Bapak Ibu, kami bukan menonjolkan diri karena kami adalah udah duluan. Namun setelah kami dibimbing, dibekalin, memang kita akan sadar Bapak Ibu bahwa pendidikan yang berpusat pada siswa, akhirnya kita sadar kita tidak ada siapa-siapanya. Bukan karena teori-teori, memang kita kadang langsung terenyuh sadar. Berarti ya saya memang belum cocok jadi guru. Karena apa? Kemauan seorang guru ini banyak. Yang penting dia nyaman, nggak perlu memperhatikan kreativitas murid. Saya dapat gaji ya sudah pulang gitu. Itu tantangan, harus kita ubah. Memang kita lahir di zaman dulu, tapi kita harus mengupgrade diri kita sesuai zaman dengan murid kita, begitu Bapak Ibu. Namun kita kan banyak keadaan situasi kita sekarang ini, ya sudah saya mengajar absen pulang begitu, tidak memperhatikan apa kreativitas anak, apa keluhan anak. Mungkin karena waktu yang mepet Bu Ika, kita bisa sharing lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Terakhir, saya ada suatu closing teman-teman semuanya. Baik. Uang, kemudian Pak Sahab sekilas tapi belum masuk semua. Saya hanya satu yang ingin sampaikan, manapun kita pakai filosofi seperti masuk ke alfa, dorong. Jadi kita yang masuk, jangan kita yang narik. Kalau kita narik nggak dapat apa-apa, dorong. Diri kita yang kita dorong. Jadi kita masuk. Jangan kita narik. Kita ini narik. Anak sendiri banyak nggak bisa. Kita yang masuk dorong. Pendorong. Kita dorong masuk ke dalam. Kita mencoba masuk ke jiwa anak. Kita masuk ke era sekarang. Itu Ibu Bapak ya. Jadi kita dorong diri kita masuk. Itu saja filosofinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada tanggapan? Iya, silakan Bu Ida. Mungkin ada pertanyaan juga setelah ini ya. Anak itu kan karakteristiknya berbeda ya. Di zaman sekarang ini juga udah ada pergeseran nilai. Jadi memang kita harus memperlakukan anak, walaupun dia anak, dia harus kita
dianggap sebagai manusia dewasa yang perasaannya harus kita lihat secara ini. Ketika kita ingin memperlakukan anak itu, mungkin kita tidak bisa mensamaratakan. Artinya, ada peserta didik yang mungkin bisa kita ikuti dengan cara lembut, baru dia bisa paham. Ada yang anak didik yang justru mungkin sedikit kita beri ketegasan, kekerasan, baru dia bisa mau paham, berubah seperti itu. Jadi menurut saya kayaknya di dalam kita berinteraksi dengan peserta didik itu ya tergantung kepada karakteristik daripada peserta didik. Karakter, tapi kekerasan di sini yang tadi segala sesuatu kalau ingin patuh itu hanya sesaat. Saya bilang gitu. Kita kan tidak ingin yang sesaat. Kita ingin anak kedepannya seperti apa, sudah itu aja. Closing dari saya, Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan mau mengajarkan apa-apa karena Bapak Ibu lebih hebat. Saya tahu hanya saya menyampaikan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon kalau ada manfaatnya direnungkan apa betul. Kita jarang merefleksi. Renungkan apa yang sudah kita lakukan ini, apakah betul sudah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, karena tadi saya ambil dari Bu Wida, anak juga adalah seorang yang berpikir dewasa, berlaku dewasa. Sudahkah kita seperti itu? Ini buat diri saya terutama. Terima kasih teman-teman atas supportnya dan dukungannya. Semoga kita tambah hebat, tambah keren. Wassalamualaikum.